Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas teori tentang One Punch Man. Seperti yang kita tahu, manga One Punch Man versi Murata chapter 177 kemarin udah keluar, di mana memperlihatkan pertempuran melawan organisasi Tsukuyomi. Tapi tahukah kalian jika sebenarnya di balik insiden yang berlangsung itu, kredibilitas asosiasi pahlawan perlahan mulai runtuh. Dan orang yang paling berperan dalam jatuhnya kinerja dari organisasi tersebut adalah Saitama guys. Sekedar informasi aja ya, video ini hanyalah teori buatan Mimin pribadi yang diperkuat oleh beberapa fakta yang ada, serta ada unsur spoilernya juga. Oke, lanjut. Nah, di video kali ini Enkun mau membahas teori kenapa bisa Saitama yang jadi penyebab runtuhnya kredibilitas yang asosiasi pahlawan miliki. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di manga chapter 177 kemarin, gedung markas asosiasi pahlawan mengalami gempa yang sangat dahsyat, dan pusat dari gempa tersebut berada di bawah tanah, tepatnya di dalam penjara para monster. Melihat kondisi itu, pihak asosiasi segera menurunkan para pahlawan pro untuk mengatasi masalah yang terjadi. Para warga yang tinggal di apartemen pada panik. Mereka berharap jika gedung milik asosiasi itu akan dapat menahan gempa yang terjadi. Bahkan sebagian dari mereka juga mulai mempertanyakan soal keamanan yang pihak asosiasi janjikan. Tentu saja dengan kejadian tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada pihak asosiasi mulai turun. Apalagi orang-orang yang tinggal di dalam apartemen itu adalah orang pilihan saja, yaitu orang-orang elit yang ada hubungannya dengan pemerintahan dan konglomerat yang telah menyuplai dana ke asosiasi. Sayangnya sampai saat ini, setidaknya saat video ini dibuat, pihak asosiasi tidak bisa mengidentifikasi siapa yang menyebabkan gempa besar itu dapat tercipta. Besar kemungkinan gempa tersebut adalah ulah dari Saitama guys, karena saat itu si botak telah terjatuh di dalam sel para monster. Kemungkinan gempa itu adalah efek pukulan yang Saitama lancarkan dalam membantai para monster yang dia hadapi. Karena seperti yang kita tahu, para monster yang dikurung oleh asosiasi tersebut adalah monster dengan level bencana iblis saja. Jadi wajar aja kalau monster-monster itu akan dapat si botak kalahkan dengan satu pukulan. Uniknya saat Saitama yang keluar dari balik jeruji sel para monster itu membuat seluruh pasukan Fubuki bersama dua anggota Tsukuyomi pada terkejut. Saat itu Enku sempat berpikir guys, mungkin orang-orang yang mengetahui kekuatan Saitama akan semakin bertambah banyak. Tapi kayaknya hal itu perlu dipikirkan ulang lagi. Karena setelah Saitama memperlihatkan aksinya dalam membantai para monster itu, fokus para pasukan Fubuki teralihkan dengan usaha dari Tatsumaki yang melakukan serangan balik kepada anggota Tsukuyomi. Ditambah lagi, setelah berhasil mengalahkan dua anggota tersebut, para pasukan Fubuki segera menghampiri pemimpin mereka. Dan setelahnya, pahlawan kelas S itu mengomeli kelompok tersebut. Memang cukup wajar juga guys, kalau pasukan Fubuki menghampiri pemimpinnya. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan Saitama. Apalagi sebelumnya, nyawa dari pasukan tersebut sudah diselamatkan oleh si botak. Mereka seakan mengabaikan Saitama begitu saja dan cuma memperhatikan pertempuran dari Tatsumaki. Tapi menariknya, setelah semua kejadian itu, saat Tatsumaki mau menyerang para pasukan milik adiknya tersebut, tiba-tiba si botak datang dan memegang tangan pahlawan kelas S itu. Jika kita melihat versi manga One-nya, besar kemungkinan setelah ini Tatsumaki akan mengamuk dan menyerang Saitama habis-habisan. Enkun juga meyakini kalau di manga chapter 178 nanti, Yusuke Murata akan kembali melakukan improvisasi dan membuat cerita manga One Punch Man agar lebih menarik lagi. Dengan begitu, orang-orang yang mengetahui kekuatan dari si botak akan kembali bertambah. Lucunya lagi, setelah semua kerusuhan itu berakhir, pihak asosiasi tidak bisa menemukan siapa dalang dibalik insiden tersebut. Khususnya soal gempa yang sebelumnya terjadi. Oh ya, ini kalau kita mengacu dari cerita manga One ya guys. Cukup wajar juga sih, soalnya masalah utama insiden tersebut adalah karena pihak petinggi asosiasi yang menjual Psychos kepada organisasi Tsukuyomi. Untungnya Fubuki bekerja sama dengan kakaknya dengan bersandiwara demi menghentikan usaha tersebut. Nah, kebetulan Saitama terseret masuk ke dalam permasalahan itu. Apesnya lagi, dia terkena dampak dari bentrokan dua esper tersebut, sehingga membuat Saitama terjatuh di dalam sel para monster. Dan akhirnya dia membuat gempa besar, sampai membuat semua orang pada panik. Jadi ulah dari si botak ini seperti ditutupi gitu guys, dengan insiden melawan organisasi Tsukuyomi itu. Hal serupa juga terjadi pada insiden sebelumnya, saat Saitama yang telah menghancurkan robot-robot pertahanan milik asosiasi pahlawan.
Waktu itu, jelas-jelas aksi dari si botak telah terekam CCTV. Namun untungnya ada King yang datang ke lokasi tersebut dan membela Saitama. Berhubung yang membela adalah pahlawan yang memiliki nama besar, akhirnya si botak dibebaskan dari semua tuduhan. Mungkin Saitama bisa bebas dari semua tuduhan tersebut itu karena penampilan yang si botak miliki juga guys. Karena tidak banyak karakter yang mengetahui kekuatan yang Saitama miliki. Apalagi kalau sudah melihat penampilannya. Siapa juga yang mau percaya? Oke, balik lagi soal masalah tadi ya. Dengan dua kejadian fatal yang menimpa asosiasi pahlawan tersebut, membuat kepercayaan masyarakat kepada pihak asosiasi menurun drastis. Besar kemungkinan para investor dan konglomerat yang tinggal di dalam apartemen akan berpindah mencari organisasi pahlawan yang lain. Jika kita mengacu di Mangawan, setelah urusan dengan Psychos berakhir, akan muncul organisasi pahlawan tandingan. Selain para investor yang berpindah, banyak juga para pahlawan yang berbondong-bondong ikut menyeberang ke organisasi tandingan tersebut. Dan dengan semua kejadian itu, membuat nama organisasi asosiasi pahlawan jadi semakin meredup. So, bisa kita simpulkan kalau Saitama sudah 2 kali membuat onar di dalam markas asosiasi pahlawan. Yang pertama saat dia menerobos masuk ke dalam markas asosiasi dengan membawa 2 monster. Dan yang kedua saat dia membantai para monster percobaan milik asosiasi tersebut di ruang bawah tanah. Dengan 2 kejadian itu saja sudah membuat kredibilitas asosiasi pahlawan jadi runtuh. Walaupun di saat yang bersamaan di dalam diri asosiasi sendiri memang sedang mengalami beberapa permasalahan. Di Mangawan, Saitama akan kembali membuat onar lagi guys. Itu adalah saat dimana asosiasi pahlawan sudah berada di ambang kehancuran dan sudah tidak eksis lagi di mata masyarakat. Yaitu saat si botak yang bersama para pahlawan kelas rendah yang melakukan demo di depan markas. Oke guys, itu tadi teori tentang Saitama yang membuat kredibilitas asosiasi pahlawan di mata masyarakat jadi runtuh. Bagaimana menurut kamu? Apa kalian punya tambahan atau mau menjaga teori dari N-kun? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review Mangawan Flashman secara maraton, baik itu versi Murata atau Mangawan, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jika ada kata-kata dari N-ku yang kurang pas, N-ku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video teori tentang One Punch Man selanjutnya.